Baik ibu-ibu, nah untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian lansia ya Bu. Ya, tadi di awal kita sudah atau saya sudah membagikan ya buku pintarnya ya, ibu-ibu sudah menerima semua buku pintarnya? Ya. Sudah ya, alhamdulillah. Yang di pembelajaran sebelumnya ya, di bulan lalu kita belajar tentang penyandang disabilitas berat ya Bu. Ya, dimana di situ kondisi orang-orang yang mungkin harus kita bantu ya. Baik, di sini kita akan membahas tentang belajar pengertian lansia. Nah, apa sih itu lansia Bu? Nenek ya. Lanjut usia nenek. Lanjut usia ya, baik. Coba di sini kalau di rumah kita ada siapa aja sih Bu? Kita tinggal nih satu rumah, ada siapa aja? Ada anak. Ya, sebentar saya tulis dulu ya Bu. Di sini ada anak. Kemudian suami. Ya, kemudian istri. Ya, selanjutnya istri. Istri Ada nenek. nenek Ya. Nah, nenek. Kemudian ada kakek. Ada yang menyebutkan nenek, ada yang menyebutkan kakek, ada yang eyang, aki ya, atau nin ya. Nah, mungkin ada bibi ya. Terus ada adik ya. Nah, ini dalam satu keluarga atau dalam satu tempat tinggal ya, kita ada anak ya, ada istri atau ada suami ya. Nah, kemudian di sini ada nenek, kakek ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya ibu-ibu, nenek dan kakek ini termasuk dari lansia. Nenek kakek ini yang disebut lansia ibu ya. Nah, jadi kalau lansia itu yang memang sudah lanjut usia. Nah, kemudian, di sini lansia ini ada di mana aja ibu-ibu? Biasanya nenek atau kakek ini biasanya ada di mana aja sih Bu? Ada di rumah. Di rumah. Kemudian di kebun. Di kebun, iya. Kemudian ada di tempat tidur. Mungkin yang sakit ya. Ya. Terus di rumah sakit ada nggak Bu? Di rumah sakit ada. Iya. Alasannya kenapa tuh ada di rumah sakit? Karena sakit. Oh iya, karena kondisinya sudah tua. menurun ya, sudah tua, kondisinya sudah tidak sehat lagi ya, makanya berobat ke rumah sakit. Ya. Kemudian ada di mana lagi Bu? Ada di pasar mungkin ya Pak? Atau Bu? Ya, nah. Kemudian ada di pinggir jalan ya. Iya. Nah, ya makanya di sini ya dari lansia atau nenek atau kakek ini bisa berada di rumah ya, atau mungkin di tempat tidur ya, tadi mungkin kondisinya dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain yang harus kita bantu ya. Kemudian ada di kebun yang mungkin namanya nenek ya suka berkebun ya, atau mungkin kakek ya. Kemudian ada di rumah sakit karena kondisi sudah menurun ya, karena sudah lanjut usia, jadi secara fisik mereka harus sering berobat atau mungkin ada sakit ya. Kemudian ada di pinggir jalan atau di pasar dan di lain-lainnya. Ya, kondisinya bagaimana sih kalau lansia ini Bu? Ada yang tahu nggak kondisi dari lansia ini? Kan ini kan udah jelas ya, namanya lanjut usia. Kondisinya sering sakit. Ya, sering sakit. Kemudian pikun. Nah, iya pikun ya Bu, biasanya lupa ya. Kadang lupa sama cucunya atau lupa anak ya. Kemudian apalagi dari secara fisik atau secara psikolognya, mungkin jalannya udah gemeter ya. Bungkuk. Oh ya, bungkuk ya, udah bungkuk. Kemudian jalannya agak gemetar ya. Giginya sudah ompong ya Bu. Ya. Nah, ompong. Kemudian apa lagi dari kondisinya? Udah keriput. Ya.
Kalau dari rambut gimana Bu? Udah berubah. Oh, iya. Berubahnya. Sudah berubah ya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu ya. Jawaban ibu-ibu semuanya sudah benar ya. Dimana kondisi ya dari seorang lansia itu ya, dari kita mungkin kondisi nenek atau kakek itu sudah mulai pikun, lupa, kadang lupa sama anaknya sendiri, cucunya ya. Nah, kemudian ada mungkin sudah bungkuk karena kondisi kesehatan fisiknya ya, sudah mulai tulangnya sudah mulai tidak kuat. Kemudian jalannya juga agak gemetar ya, pelan-pelan yang harus dibantu, dan juga mulai ompong ya. Makanya kalau lansia itu biasanya makanannya makanan lunak ya, sudah tidak bisa sudah tidak bisa makanan-makanan yang agak keras ya. Kemudian sudah jelas beruban, keriput ya kulitnya. Yang jelas dari kondisi memang sudah mulai menurun, jadi baik dari kesehatan ataupun secara fisiknya memang sudah tidak seperti dulu lagi ya. Baik, terima kasih ibu-ibu ya yang sudah membantu menjawab. Nah di sini ya, untuk lebih jelasnya ibu-ibu bisa melihat di flip chart ya, di flip chart 1. Nah di sini pengertian dari lanjut usia. Nah menurut WHO ya, di sini batasan terhadap lanjut usia ini ada 4 golongan ibu-ibu. Ada lanjut usia pertengahan dari usia 45 sampai dengan 59 tahun. Kemudian ada lanjut usia dari usia 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Dan yang terakhir lanjut usia tua Bu, di atas 90 tahun. Tapi sudah sangat jarang ya Bu, walaupun memang ada yang kondisi lansia sudah sangat tua, lansia sangat tua ya. Nah, selain itu ya Bu, di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 ya, pasal 1. Nah, untuk lanjut usia di sini dibagi menjadi 3 golongan. Ada lanjut usia dengan seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, di sini catatannya Bu, lansia yang mendapat bantuan PKH dari usia berapa Bu? Ada yang tahu? 70. Ya, 70. Sebelumnya pernah ya Bu di usia 65-60 tahun ya Bu. Tapi sekarang sudah kembali lagi ke usia 70 tahun. Kemudian golongan yang kedua di sini lanjut usia potensial Bu. Lanjut usia yang mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa ya. Jadi mungkin dari nenek atau kakek kita yang kadang-kadang masih ada kesibukan ya, berjualan walaupun kecil-kecilan yang tidak terlalu berat dia kerjakan ya. Kemudian lanjut usia tidak potensial Ibu. Nah, apa sih lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain? Ya tadi mungkin yang Ibu katakan ada di tempat tidur ya Bu, namanya lanjut usia, atau nenek kakek kita yang kondisinya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, yang harus dibantu sama anak atau cucunya atau bahkan orang lain ya. Sudah paham ibu-ibu? Paham. Nah, di sini selain itu juga ya, bahwa lansia yang mendapat bantuan PKH saat ini adalah lansia tadi ya Bu, yang berusia 70 tahun ke atas. Nah, namun di sini kita kondisi untuk lansia itu ada beberapa kelompok atau beberapa golongan ya. Nah, kemudian di sini saya boleh sedikit bertanya nih kepada ibu-ibu. Boleh. Mengapa sih lansia perlu diperhatikan, Bu? Alasannya kenapa nih kita harus memperhatikan nenek, kakek kita? Karena keluarga kita. Ya, karena keluarga kita. Selain itu apa? Karena nenek dan kakek adalah gambaran masa depan kita ya ibu-ibu. Nah iya, yang mungkin suatu saat sejalannya waktu kita akan di posisi mereka juga. Kita akan di posisi beliau juga ya. Nah makanya kita harus memperhatikan nenek, kakek, eyang atau nin atau aki ya, dimana ya minimal itu adalah gambaran kita di masa depan. Di luar dari itu ya berarti kondisinya kenapa kita memperhatikan, karena mereka adalah orang tua kita ya. Baik ibu-ibu, terima kasih. Nah selanjutnya kita akan melihat
flip chart kedua ya. Di sini maaf ibu-ibu, kayaknya saya terbalik ya Bu. Nah, ini mengapa harus peduli lansianya? Ya. Tadi yang sudah sedikit saya jelaskan ya. Nah, di sini ibu-ibu bisa melihat alasan kenapa kita harus peduli kepada lansia ya Bu. Tadi mungkin selain kita adalah lansia tersebut adalah orang tua kita ya. Nah, di sini lebih jelasnya ya. Nah, amanat undang-undang ya tadi di nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia yang dimana memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara ya. Kemudian jumlah lansia yang terlantar meningkat ya Bu. Ya. Nah, biasanya kan kalau lansia mungkin sudah karena banyak yang tidak mau diurus, tidak mau mengurus, kebanyakan dipindahkan ke rehabilitasi sosial atau mungkin kalau dulu bahasanya panti jompo ya Bu. Yeah. Nah ya, jadi diusahakan kalau selagi kita masih bisa menjaga ya, kita yang jaga sebagai anak dan cucu kita, sebagai anak dan cucu. Kemudian di sini data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaraan. Nah, selain itu lansia adalah orang tua ya tadi ya Bu, yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Ya. Nah tadi ya. Kemudian sebagian lansia kurang mendapat perhatian dari keluarga Bu. Biasanya karena sudah sepuh, karena sudah pikun ya. Jadi semuanya pada cuek ya Bu. Ya malah udah nggak ada yang memperhatikan lagi, bahkan lupa ya. Ya. Kemudian di sini lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Ya, nah selain itu, lansia pada panti lansia atau jompo terbatas juga ya Bu. Nah jadi jangan sampai kita berpikir untuk orang tua kita itu kita titipkan ke panti jompo atau ke rehabilitasi sosial. Ya diusahakan dijaga oleh kita sendiri sebagai anak dan cucunya, karena ya tadi ya, selain beliau adalah orang tua kita yang membesarkan kita, yang menyayangi kita. Nah, selain itu juga apa Bu? Gambaran masa depan kita. Nah, jadi ibu-ibu sudah paham dari penjelasan saya tadi? Paham tentang mengenai lansia ya Bu? Ya. Iya. Nah, nanti Ibu untuk lebih jelasnya Ibu bisa membaca buku pintar yang Ibu pegang di halaman 16 Bu. Ya. Di situ tentang memahami bagaimana lansia ya, dari pengertian, kemudian dari mengapa kita harus peduli kepada lansia. Ya, baik Ibu. Berikutnya ya kita akan melanjutkan ke pembahasan atau kita akan belajar ya tentang bagaimana memahami lansia ya, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian lansia ya Bu. Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih memahami lansia ya. Terima kasih.